Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, hari ini kita akan membahas materi biologi pada subpokok bahasan genetika, ya, atau pewarisan sifat. Untuk yang pembahasan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang hukum Mendel, ya, hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini terdapat dua atau terbagi atas dua. Ada hukum Mendel pertama, ya. Kemudian ada hukum Mendel yang kedua. Nah, hukum Mendel yang kedua. Nah, hukum Mendel pertama ini membahas tentang pewarisan sifat dengan satu sifat beda atau disebut dengan istilah monohibrid, ya, dengan rasio perbandingan genotipnya yaitu 1:2:1, ya, atau kalau dominan dia akan membentuk perbandingan 3:1. Nah, sedangkan hukum Mendel yang kedua ini membahas tentang pewarisan dua sifat beda atau dikenal dengan istilah dihibrid, ya, dengan rasio genotipnya yaitu 9:3:3:1. Nah, pada pembahasan kita kali ini membahas tentang penyimpangan semu yang terjadi pada hukum Mendel, ya. Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya gen-gen, ya, adanya gen-gen yang membawa sifat, ya, dan memiliki ciri tertentu sehingga menghasilkan penyimpangan dari ketetapan pada hukum Mendel, ya. Jadi perbandingan genetiknya ini tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hukum Mendel 1 maupun hukum Mendel yang kedua. Nah, ada 5 contoh atau pembagian dari penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama ada atavisme, yang kedua ada epistasis dan hipostasis, kemudian ada polimeri, lalu ada kriptomeri, dan ada gen komplementer. Oke. Nah, yang pertama kita bahas adalah atavisme. Atavisme atau disebut interaksi dari beberapa gen ini dapat dilihat pada pewarisan sifat pada ayam, ya, pada ayam, khususnya pada jengger ayam. Nah, pada jengger ayam bisa kita lihat ada bentuk-bentuk yang berbeda pada jengger ayam, ya. Contohnya misalnya ada pial ros atau pial gerigi, ya. Bisa dilihat gambarnya seperti contoh gambar ini. Bentuk jenggernya berbeda, ya. Kemudian ada pial biji atau disebut pial pea. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini umum juga kita lihat pada ayam yang berada di sekitar kita, ya, sering kita jumpai. Kemudian ada pial single atau bila, ya, pial single atau bila. Ini juga sering kita jumpai. Lalu ada pial sumpel atau walnut. Nah, bagaimana gambaran atau genotip dari jengger atau pial ini bisa kita lihat. Untuk pial ros atau gerigi memiliki genotip R besar, garis datar, P kecil, P kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan garis datar ini? Garis datar ini artinya jika R besarnya ini ketemu dengan R besar ataupun R kecil, ya, maka susunannya tetap akan membentuk fenotip pial ros atau gerigi, ya. Jadi
apakah genotipnya R besar, P kecil, atau R besar, R kecil, P kecil, ini tetap membentuk fenotip pial ros atau gerigi, ya. Kemudian ada pial PA atau biji, memiliki genotip R kecil, P besar, garis datar, ya. Artinya jika dia ketemu dengan P besar ataupun P kecil, maka formasinya tetap akan membentuk fenotip pial PA atau biji, ya. Jadi R kecil, P besar, ataupun R kecil, P besar, P kecil, tetap akan membentuk fenotip pial PA. Nah, kemudian untuk pial single memiliki genotip R kecil, P kecil, ya. Ini jelas ya, sudah ditetapkan R kecil, P kecil. Sedangkan pial walnut atau sumpel memiliki genotip R besar, garis datar, kemudian P besar, garis datar. Ya, jadi bisa saja dia ketemu dengan R besar ataupun R kecil, atau P besarnya ketemu dengan P besar atau P kecil, ya. Jadi ini gambaran genotipnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal, ya. Contoh soal di sini dikatakan, ya, terjadi persilangan ayam walnut atau sumpel dengan genotip R besar, ini ya, R besar, R kecil dengan ayam berpial PA dengan genotip R kecil, P besar, P kecil, ya. Jadi persilangan antara jenis ayam sumpel ini, ya, dengan ayam berpial PA yang ini. Nah, jika disilangkan, maka bisa kita lihat penyelesaiannya. Ini saya sudah tuliskan persilangannya supaya lebih cepat, ya. Jadi parentalnya yang diketahui adalah walnut disilangkan dengan PA dengan genotip R besar, R kecil, P besar, P kecil, kemudian R kecil, P besar, P kecil. Nah, yang pertama kita cari adalah genotipnya. Nah, bagaimana cara mencari genotipnya? Kita lihat R besar disilangkan dengan, ya, R besar disilangkan dengan P besar, ya, mendapatkan genotip R besar, P besar. Kemudian R besar disilangkan dengan P kecil, mendapatkan genotip R besar, P kecil. Lalu R kecil disilangkan dengan P besar, kita dapatkan R kecil, P besar. Kemudian R kecil disilangkan dengan P kecil, dapatkan genotip R kecil, P kecil. Oke, dapat genotip, ya. Kemudian untuk yang PA, ya, kita juga lakukan hal yang sama. R kecil disilangkan dengan P besar, ya. R kecil disilangkan dengan P kecil. Lalu ini sama, R besar, R kecil, P besar. Ini R kecil, P kecil. Nah, karena melalui persilangan ini kita hanya mendapatkan dua macam, jadi hanya dua saja yang kita tulis. Lalu genotip yang kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam diagram papan catur, sehingga untuk genotip dari walnut kita tempatkan di atas, ya, ini, ya, tempatkan di sini. Kemudian yang PA kita tempatkan di bawah. Nah, setelah disilangkan kita akan dapatkan R besar, R kecil, P besar, P besar, kemudian R besar, R kecil, P besar, P kecil, ya. Ini aturannya huruf besarnya yang duluan ditulis, ya. Jadi meskipun dia letaknya di bawah ataupun dia letaknya di garis atas, maka huruf besarnya yang duluan ditulis, ya. Sehingga dari persilangan ini kita akan dapatkan perbandingan antara
eh, walnut, rose, dan pea dan bila, kita akan dapatkan perbandingannya ya. Jadi kalau walnut kita bisa tulis berapa walnut ya. Kita lihat ada R besar, P besar ya. Ini walnut. Kemudian ini juga R besar, P besar. Oke, sudah 2 walnut. Kemudian R besar, P besar lagi, kita dapatkan 3 walnut. Oke, sudah 3 walnut. Kemudian selanjutnya untuk rose ya, kita kasih beda warnanya ya. Rose kita dapatkan saya kasih yang stabilo supaya jelas. Untuk rose genotipnya R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, jadi kita cari yang R besar, kemudian ada P kecil, P kecilnya. Nah, ini rose. Nah, jadi kita dapatkan 1 rose. Nah, oke. Kemudian untuk pea, nah, kita lihat, saya rubah dulu stabilonya. Pea genotipnya itu adalah R kecil, P besar. Nah, jadi cari R kecil, P besar. Ini kita dapatkan R kecil, P besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, dia masih tetap masuk di pea. Kemudian R kecil, P besar, P kecil juga masuk di pea. Oke. Nah, sekarang kita ganti lagi warnanya supaya jelas. Yang kita cari sekarang adalah bila. Nah, jadi bila ini R kecil, P kecil, P kecil. Ini. Jadi kita dapatkan perbandingannya ya. Untuk walnut kita dapatkan 1, 2, 3, ada 3 walnut. Kemudian rose itu dia R besar, R kecil, P kecil, P kecil, kita dapatkan 1. Kemudian pea kita dapatkan 3 ya. Lalu bila kita dapatkan 1. Jadi perbandingannya 3 banding 1 banding 3 banding 1. Jadi walnutnya 3, rose-nya 1, pea-nya 3, dan bila 1. Oke. Ya, jadi itu contoh pertama penyimpangan semu pada hukum Mendel untuk kasus atavisme pada pial atau jengger ayam.